kita maksimalkan dengan cara-cara yang mungkin kadang kita anggap itu cara biasa aja gitu, tapi ternyata perkembangan otak kita itu adalah dari cara-cara sederhana seperti ini. Kita mulai ya. Nah, ini ada beberapa fakta tentang otak kita, teman-teman. Ini lihat berat otak kita 3 lbs itu average brain weight. Jadi teman-teman ketika berat kita dalam kondisi proporsional, maka otak kita beratnya adalah kurang lebih 1 sampai 1,5 kg. Jadi cukup berat. Terus bentuknya itu otak kita, kenapa kita suka disamakan sih dengan kera gitu? Kita mirip nih, kita kayak monyet gitu, kita kayak kera, karena memang otak kita itu hampir mirip dengan otak kera. Bedanya itu hanya 50 gram saja gitu. Dan lembutnya pun hampir sama. Makanya ketika kera itu bisa di-train, bisa dilatih hampir menyerupai manusia, tapi kita punya banyak unsur neuron, dendrit dan akson yang lebih complicated. Kemudian 85 otak kita itu terdiri dari cerebrum. Apa sih cerebrum? Mbak, bisa bantu saya? Cerebrum itu apa sih? Pelajaran IPA SMP, SMA? Iya, itu kan bagian dari otak. Cerebrum apa, Mas? Baru bisa IPS. Cerebrum adalah bagian otak besar, teman-teman. Jadi adanya itu, teman-teman tahu ya, ada otak kecil pengatur keseimbangan, adanya di sini. Kemudian otak besar di sini, adanya di belakang toraks kita. Ini benar-benar otak paling besar pengatur kemampuan bahasa kita, keseimbangan, kemampuan berperilaku kita, mental kita, dan perasaan. Ini ada di otak paling besar. Nah, kemudian ada 60% dari otak kita itu adalah lemak. Jadi orang-orang yang cukup gemuk, yang tidak dalam keadaan proporsional, maka 60% itu tuh bisa lebih tinggi lagi, bahkan menghambat cara kerja otak. Dan lemak itu adalah salah satu bagian yang terkandung paling banyak di setiap organ tubuh kita. Kemudian 75% otak itu adalah air, 40% otak kita adalah white matters, isinya dendrit dan akson. Cara kerja dendrit dan akson itu untuk memproduksi informasi sampai pada saraf sensori atau saraf motorik kita. Kemudian yang ini 60% lebih besar is gray matter atau neuron. Itu kalau di komputer kita bisa bilang CPU-nya. Jadi itu pusat penyimpanan informasi. Udah ada bayangan ya tentang isi otak kita secara sederhana ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia 100 miliar neuron itu ada di setiap otak kita. Jadi manusia itu punya 100 miliar neuron yang terus bertambah sehingga umur 18 ini adalah umur maksimal ketika otak bertambah gitu. Jadi bukan maksudnya tidak bisa berkembang lagi, tapi saat umur 18 saraf-saraf itu sudah selesai berkembang, tapi masih ada saraf lentur seperti saraf bayi yang bisa kita kencangkan sinapsnya dengan pelajari hal baru. Terus ini ibu hamil itu punya 250 neuron yang dihasilkan setiap menitnya untuk bayinya. Jadi kebayang kalau misalnya usia maksimal, ibu hamil usia maksimal, anaknya tuh bisa pintar banget karena dia bisa maksimalkan 250.000 neuron per menit. Apa itu brain gene? Tapi apakah definisi dari brain gene tersebut? Mungkin kita jarang membicarakannya. Brain gene adalah serangkaian gerakan yang disederhanakan untuk membantu melancarkan proses pembelajaran, meningkatkan konsentrasi, dan juga untuk meningkatkan memori. Kita berkenalan dulu dengan brain gene sebelum masuk ke pokok pembahasannya. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kecerdasan otak. Ini kita baca saja. Manfaatnya ada banyak sekali. Kita lihat di sini seperti meningkatkan kepercayaan diri, menunjukkan hasil dengan segera dan tidak membutuhkan banyak otak. Mengapa brain gene diperlukan? Karena orang sulit belajar berusaha terlalu keras. Ini akan saya jelaskan di dalam materi ini. Mekanisme integrasi otak melemah. Dalam seiring berjalannya usia, orang kinerja otak akan semakin melemah seiring berjalannya usia. Informasi sulit diekspresikan. Kadang banyak informasi yang lewat di kepala kita, tapi
tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini akan dapat dimudahkan dengan menggunakan brain gym. Orang yang pernah belajar dan prestasi yang menurun. Ini adalah fokus yang akan saya jelaskan berikutnya. Hasil dari brain gym, ini adalah hasil gym. Kalau ini adalah hasil brain gym dengan tulisan. Yang kedua hasil gym. Stres emosional berkurang dan lebih jernih. Dan masih ada yang lainnya. Kemampuan berbahasa dan biaya meningkat. Orang lebih bersemangat, lebih kreatif dan efisien, prestasi belajar dan bekerja meningkat. Dimensi lateralitas. Brain gym dan dalam otak memiliki bentuk seperti hologram, berbentuk 3 dimensi. Ada 3 dimensi lateralitas, kanan dan kiri, dimensi fokus depan dan belakang, dan juga dimensi pemusatan, yaitu atas dan bawah. Dimensi lateralitas adalah penyampaian dari otak kanan ke otak kiri, dari otak kiri ke otak kanan. Ini dapat melancarkan proses pembelajaran. Sementara dimensi fokusan adalah penyampaian informasi dari otak depan, otak belakang, dan otak belakang, otak depan. Jika tidak lancar dalam penyampaian informasi ini, informasi tidak akan berjalan sesuai fokusnya. Kadang kita bisa under fokus, kadang kita bisa over fokus. Jadi nggak cuma informasi yang berjalan kurang aja, tapi juga bisa terlalu konsentrasi sehingga kita pelajari itu masuk. Dimensi pemusatan ini berkaitan dengan memori, dengan empati. Kita dapat orang yang kurang dalam dimensi pemusatannya tidak dapat merasakan emosi dan menyampaikan emosi. Pokok dari brain gym ada 3. Belajar agar kita menyenangkan. Itulah sebabnya kenapa belajar lebih mudah dilakukan oleh anak-anak. Karena anak-anak selalu menganggap ini menarik, itu menarik, ini penasaran. Jadi lebih banyak informasi yang masuk dan lebih mudah terserap. Setelah belajar dan tidak mampu mengatasi stres dan keraguan. Jadi kalau kita belajar, kita gak masuk belajar, itu bukan karena kita nggak bisa, bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi masalah kita bisa mengatasi stres kita apa enggak. Kita semua mengalami kesulitan belajar, bukan cuma saya, bukan cuma Anda, tapi kita semua mengalami kesulitan belajar. Rekan saya sudah menjelaskan tentang brain rules dan brain gym. Lalu saya akan menjelaskan control your mind, control your health. Gimana sih kita memaksimalkan tadi 2 itu menjadi suatu kesehatan yang optimal. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiri di tempat. Kita jalan sebentar. Tadi udah diajarin kan sama MC-nya. Yuk kita berdiri sebentar. Saya akan bilang communication training week dan celebration. Anda akan menjawab when the brain and emotion can control the world. Gitu ya. Communication Training Week 2014 celebration. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang sudah dijelaskan tadi tentang brain rules dan brain gym, banyak sekali komponen-komponen di otak kita dan gimana sih caranya kita membuat otak kita itu maksimal. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang gimana memaksimalkan otak kita untuk kesehatan kita. Saya akan membukanya dengan satu cerita. Ada yang tahu ini kompetisi apa? The Front. Ya Mas Panji? Mancing ini. Iya, The Front. Oke. Ada yang ini siapa Mas? Tahu? Terus dari sini. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ganda dan Mas Panji. Ya, Lance Armstrong ini dia 7 kali juara dunia Tour de France ini, dan dia pada umur 25 tahun divonis sakit kanker. Nah, dari pengalaman hidup dia kita akan belajar bagaimana sih dia bangkit dari sakitnya dia, dan dia mengubah hidup dia menjadi lebih baik lagi. Nah, perlu kita ketahui juga di otak kita ada 4 gelombang. Yang pertama adalah gelombang beta yang paling tinggi, alfa, theta, dan delta yang paling rendah.
Nah ini adalah gambar sinaps yang ada di otak kita. Gelombang otaknya yang pertama adalah beta, yaitu dalam kondisi terjaga. Jadi gelombang ini akan bekerja pada saat kita stres, contohnya aktivitas stres seperti itu. Jadi pas kita panik itu gelombang otak inilah yang bekerja. Lalu yang kedua adalah alfa, kondisi terjaga, waspada tapi santai. Contohnya aktivitasnya adalah kita membaca novel. Seorang anak kecil membaca novel, bukan anak kecil deh, remaja membaca novel Harry Potter. Dia dipanggil oleh ibunya, nah ayo makan dulu. Dia tidak bisa meninggalkan novel itu karena dia ada di gelombang yang ini dan dia sangat concern sekali di dengan novelnya itu. Lalu yang ketiga adalah theta, kondisi setengah terjaga, aktivitasnya adalah mencari ide kreatif. Thomas Alva Edison adalah seseorang yang sangat pandai menggunakan gelombang otak ini. Dia tidur tapi dia tetap terjaga untuk mengeluarkan ide-idenya. Gimana coba? Ada yang bisa kayak gitu? Nah, Thomas Alva Edison ini dia caranya adalah duduk sambil tidur, tapi dia mengepit ada kaleng di sini. Jadi ketika dia tidur, dia akan tubuhnya akan lemas dan dia kaleng itu akan jatuh dan dia akan terbangun. Nah, pas dia terbangun itulah dia mendapatkan ide-ide yang kreatif seperti itu. Kayak kalau kita juga ingin menemukan ide-ide yang kreatif, kita harus santai seperti itu. Lalu delta di sini kondisi tidak terjaga, aktivitasnya tidurnya tanpa mimpi dan ya. Ada yang tahu kenapa ini? Apa sih hal yang paling menarik di hidup saya? Pertama, kamera. Kamera itu ibarat apa ya? Sebuah momen yang apa ya? Kita nggak bisa ngulangin lagi. Ini sama. Awalnya sih cuma dari sini doang. Mobil itu ibarat cewek ya. Cewek itu kan ketawa lah. Secara umum cewek itu kan emang cantik gitu. Ya siapa sih yang suka cewek cantik? Apalagi mobil keren kayak gitu kan? Pasti yang suka dong. Nah, yang terakhir ini pengalaman pribadi banget sih sebenarnya. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Itu sebenarnya ya dari dulu saya kalau jujur ya dari SD saya kenal pacaran tuh dari SD. Sampai sekarang belum kenal apa sih? Ya belum punya pacar gitu. Makanya pengen jadi konsultan itu berawal dari seorang curhat gitu. Ya biasanya cewek yang suka curhat ke cowok kan suka di friendzone kan? Ya kan? Jujur aja. Nah kayak gitu. Ya. Komunikasi biologi. Ada yang kenal? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, komunikasi biologi. Ini sebenarnya apa ya? Hormon-hormon doang. Kita cuma bahas hormon doang. Karena ini tidak mau bahas apa ya? Komunikasi secara langsung. Cuma hormon kita muncul dari dalam diri. Kenapa bisa apa ya? Emosi yang kita munculkan karena untuk melakukan komunikasi yang menimbulkan efek psikologis. Komponennya. Yang pertama bagian otak adalah frontal, dua temporal, parietal, occipital, sama parasagital. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama ini frontal, lokasi di depan. Yang di depan ini mengontrol pergerakan tubuh. Ini untuk mengontrol proses berpikir, cara memori bekerja, intelijensi, konsentrasi, emosi, dan personalitas. Yang kedua temporal. Ini untuk mendengarkan, penglihatan, perasaan, emosi. Lanjut adalah parietal. Ini untuk melakukan sensasi.
sorry ya bahasnya cuma sedikit karena ini cuma bahas secara umum. Karena tadi kalian sudah bahas tentang yang otak gitu kan. Ya, ini untuk penglihatan. Nah ini cuman sebagai penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Nah ini, ada yang tahu apa aja hormon yang keluar pada saat jatuh cinta? Jatuh cinta, ada yang tahu? Ada 3. Masih jam 11.38. Kalau di bahasa Inggris masih AM. Jadi selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Ya, pada hari ini saya Muhammad Zani Andra Dio, atau di sini Anda dapat memanggil saya Andra, akan memberikan satu materi dan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dan sepertinya ruangannya agak panas ya, setuju? Setuju. Dan supaya kita lebih rileks lagi, boleh saya minta teman-teman untuk berdiri semuanya di tempat masing-masing. Ya, mari kita bareng-bareng. Ikuti saya. Gerakan tangannya semuanya. Gerakan badannya. Oke, ya, terima kasih. Saya mau tanya dulu, bagi teman-teman, kondisi panas seperti ini buruk atau baik? Buruk. Kenapa bisa menilai langsung ini baik atau buruk? Ada yang mau? Mbak, namanya siapa? Mbak Ayu tadi bilang kalau kondisi panas itu buruk. Kenapa Mbak Ayu? Oh iya, ya, itu benar. Tapi saya ada sedikit cerita bahwa ini sedikit cerita pendek. Kita tidak boleh menentukan sesuatu itu baik atau buruk dalam waktu yang sangat singkat. Simpelnya seperti ini: ada seorang anak laki-laki dan seorang ayah. Pada saat itu, anak laki-laki tersebut dia itu sangat aktif. Seperti yang kita tahu, anak laki-laki senangnya bermain. Benar? Mungkin yang saudara laki-laki pernah melihat bahwa saudara laki-laki itu lebih senang bermain daripada duduk diam saja. Dan suatu ketika anak laki-laki itu dia memanjat pagar dan terjatuh. Sampai dewasa, ia selalu mengeluh bahwa dia tidak bisa bermain lagi dengan teman-temannya, dia tidak bisa bermain bola dengan teman-temannya, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Namun, ketika 3 tahun kemudian, ketika anak tersebut tumbuh menjadi remaja yang dewasa dan sudah cukup fisiknya cukup kuat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memerlukan otot, ternyata tepat pada saat itu negara tersebut atau daerah tersebut anak laki-lakinya dipanggil untuk perang. Dan kemudian satu-satunya anak laki-laki yang tidak diajak untuk perang adalah dia. Ada yang bisa ngambil kesimpulan dari cerita tersebut? Mbak, nama siapa? Nama siapa Mbak? Siva, Mbak Siva. Kesimpulan dari cerita tersebut apa Mbak? Ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya adalah karena dia tidak dipanggil perang, pada akhirnya Mbak, kebetulan teman-temannya yang dipanggil perang itu menjadi korban dari perang tersebut dan ia meninggal. Sisi positifnya adalah ketika saat muda dia banyak mengeluh tentang apa yang dia dapatkan, tentang cacatnya dia karena dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, akhirnya dia berterima kasih kepada Tuhan bahwa sebenarnya cacat yang dia dapat dari kecil itu membawa pengaruh baik di kemudian hari. Jadi dia bisa dapat hidup lebih lama. Nah, sekarang saya akan
membahas tentang cara kerja perasaan laki-laki. Ternyata laki-laki itu cenderung menangguhkan reaksi emosionalnya. Lalu laki cenderung mengedepankan emosi fisik daripada emosi verbal. Lalu ketika memproses perasaan, laki menggunakan topeng. Jadi ternyata laki-laki itu mengolah data-data kompleks tentang emosinya itu 6 jam atau 7 jam lebih lama dari perempuan. Jadi misalnya ketika mau berangkat kerja nih, kita bersuami terus pasti lah bunga, mungkin secara emosi dia senang gitu ya, tapi dia tuh butuh mengolah sampai 6-7 jam. Jadi ketika dia pulang kantor, mungkin dia baru bilang, oh terima kasih, atau dia baru mengungkapkan apa senangnya dia, karena dia butuh waktu lama buat mengeluarkan emosinya menjadi kata-kata. Lalu dia juga lebih mengedepankan emosi fisik daripada verbal. Ketika dia terancam, mungkin dia akan mukul, bukan ngomel kayak perempuan. Atau ketika dia tegang, dia juga akan mengendurkan otot-ototnya dengan melakukan kegiatan fisik, mungkin begini-begini ketika dia tegang. Lalu selanjutnya ketika memproses perasaan, laki menggunakan topeng. Ya kita juga sering kan tidak mengeluarkan apa yang sebenarnya kita rasakan, tapi ternyata laki itu lebih sering menyembunyikan apa yang dia rasakan ya kan. Selain itu juga karena dia verbalnya tidak sebagus perempuan, jadi dia tidak mengolah emosinya menjadi kata-kata. Lalu kita sebagai perempuan di sini harus peka kalau lihat laki-laki mungkin dia nggak mengungkapkan perasaannya sebenarnya. Perempuan suka mengungkapkan perasaannya dan laki-laki lebih suka mengendurkannya. Kalau kita nih misalnya marah sama temen, terus kita suka curhat ke temen yang lain, sini gini-gini gitu. Tapi kalau laki-laki enggak, dia merasa kalau emosinya itu, perasaannya itu sesuatu yang nggak harus dinikmati gitu. Jadi menurut dia udah selesai, ya udah, dia nggak perlu bahas-bahas lagi karena dia bisa melakukan tindakan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya menikmati emosinya itu. Nah, di sini ada elemen biokimia yang mempengaruhi seks dan cinta dari laki-laki. Pertama testosteron. Testosteron itu mempengaruhi agresifnya laki-laki. Agresifnya bisa dari nafsu seks atau bisa juga dari agresif dia untuk mencapai sesuatu ketika dia bekerja di kantor. Lalu vasopressin ini adalah ketika vasopressin itu tinggi di laki-laki, laki-laki makin ingin dekat dengan perempuan. Tapi kalau dia tinggi di perempuan malah ingin jauh dari laki-laki. Berikutnya adalah dopamin. Dopamin ini kalian tahu dikebiri. Nah, kalau laki-laki dikebiri ini akan menurunkan secara signifikan ini elemen biokimia ini. Jadi laki-laki tidak akan punya nafsu lagi kepada laki-laki perempuan gitu. Lalu laki-laki dalam perkawinan misalnya. Jadi sifat dasar laki-laki itu ternyata transaksional. Laki tidak mau melakukan sesuatu kalau menurut dia sesuatu itu tidak menghasilkan keuntungan yang berbalik ke dia. Beda sama perempuan. Perempuan itu cenderung memberi terus sampai dia sendiri yang ingin melepaskannya dan berhenti memberi. Tapi kalau laki-laki dia mikir kalau ini nanti dia dapat apa. Nah, dalam perkawinan harus dibuat sebuah sistem transaksional yang menguntungkan buat laki-laki agar perkawinan itu berjalan dengan baik. Misalnya ketika bisa dibuat perjanjian gitu, ketika laki-laki saya hal yang dikeluhkan dalam hubungan terutama oleh wanita, berbicara pada aku. Kadang-kadang perempuan suka, kamu ngomong dulu, ngapain kamu jangan diem aja. Padahal laki-laki itu udah ngomong, tapi kita tidak menangkap pesannya. Kamu tidak mendengarkan saya. Saya mau nanya yang laki-laki di sini, Mas yang rapi sekali hari ini. Mas siapa? Mas Daniel. Ketika Mas Daniel dicurhatin sama temannya, tanggapan Mas Daniel kayak gimana sih? Langsung komentari atau ya, oh iya gimana? Kalau saya paling dengerin dulu lah. Dengerin dulu ya. Dia, tapi kalau memang dari dia curhatin, tapi saya sendiri yang saya mungkin tahu tapi nggak tahu itunya apa sih kayak langkah selanjutnya. Karena saya kan nggak apa sih kalau dengar orang itu paling masih
gimana ya tanggapan tapi tidak terlalu ribet sih. Oke, terima kasih tepuk tangan dong untuk Mas Daniel. Dia lebih rapi dari saya ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengapa kamu tidak membicarakan sesuatu yang benar? Laki-laki kalau berbicara dengan perempuan ngomongin apa? Bola. Terus apa lagi? Biasa apa yang diomongin laki-laki ketika kita ngobrol sama laki-laki? Selain bola, game. Terus apa lagi? Kayak menyangkut kesenangan dia kan? Tapi itu menarik gak sih buat kita yang perempuan? Enggak kan? Nah itu menarik. Ada yang bilang menarik? Ya itu. Beberapa perempuan menganggap bahwa game hobi laki-laki itu tidak menarik. Jadi kita sama, aduh gak ada lebih menarik apa dikatakan si obrolkan. Nah ini saya terakhir, apa maksudmu sayang? Maksudmu sayang tidak bukan begitu. Ya karena laki-laki itu kita terlalu menangkap isyarat. Nah jadi kita tidak mengerti apa yang dikatakan sebagai laki-laki. Apa sih maksudmu sayang? Nah teenage speaker, laki-laki teenage dan perempuan speaker. Oke, ini ada studi hukum, ini ada kecenderungan untuk perempuan. Ingin selalu dimengerti, relatif membutuhkan keterlibatan lebih besar, menangkap meta pesan dari setiap percakapan, cenderung tidak terus terang dan mencapai kesepakatan melalui negosiasi, lebih suka memperlihatkan solidaritas daripada kekuasaan. Setelah dirangkum yang tadi saya ceritakan ya, ini buat perempuan. Dan untuk laki-laki adalah setelah sekian lama seharusnya bisa saling menyatakan keinginan kita. Bagi laki-laki, ketika kita sudah berhubungan lama, misalnya pacaran udah 4 tahun nih, laki-laki mengapa ya kalau kamu ya ungkapin aja sih apa yang kamu mau gitu, gak usah berbelit-belit. Sedangkan perempuan tuh mikir-mikir dulu. Relatif butuh kebebasan yang lebih besar dan memfokuskan pada pesan. So, bagaimana membina percakapan dalam membangun sebuah relasi? Yang pertama harus Anda lakukan adalah pahami gaya bicara Anda sendiri. Oke. Langkah pertama adalah pahami gaya bicara Anda sendiri. Dengan cara merayakan percakapan Anda dengan teman Anda, amati hasil rekaman itu dan pahami. Amati seberapa sering Anda selalu mengira. Coba lebih seksama mendengarkan. Coba untuk mempercepat bicara Anda dan biarkan jeda singkat. Selanjutnya adalah coba untuk mengikuti perilaku lawan bicara kita. Jika lawan bicara kita menggunakan suara yang keras, cobalah untuk kita menggunakan suara yang keras juga agar kita tidak terintimidasi. Ketika lawan kita tidak memberikan kesempatan kita untuk berbicara, maka mulailah kita lebih dahulu untuk berbicara kepadanya dan cobalah untuk kita terus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya lemes banget sih? Kenapa kira-kira? Udah siap? Udah capek? Lapar? Ya, saya harap Anda tetap semangat karena saya yakin pelatihan ini akan sangat-sangat menarik ke depannya dan saya mengucapkan selamat datang di pelatihan How to be More Interesting. Oke. Saya pertama akan bertanya kepada salah satu dari Anda sekalian. Saya mau minta dari orang yang memakai jam tangan di kanan. Apakah ada orang yang memakai jam tangan di kanan? Tidak ada? Saya akan bertanya kepada orang yang memakai kacamata saja. Agar lebih menarik. Siapa? Siapa mas? Boleh bertanya? Ya, mas Fadli dulu. Saya beri. Ya, kira-kira bagaimana Anda menjaga penampilan Anda agar tetap menarik? Biar lebih menarik. Ya, biar Anda tetap menarik. Enggak. Mandi aja sih yang bersih. Ya, ada yang bersih. Udah, itu aja mas. Oh masih ada hal yang lain mungkin? Ya jadi diri sendiri aja. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Fadli. Ya,
menanyakan apa sih yang bisa membuat kita menjadi lebih menarik, kita harus memahami dulu hal-hal yang menjadi pendorong daya tarik itu sendiri. Pertama ada feelings. Feelings ini adalah salah satu bahan bakar yang menjadi pendorong daya tarik. Kenapa menjadi bahan bakar? Karena dianalogikan saja seperti mobil. Mobil membutuhkan bahan bakar dan daya tarik pun membutuhkan bahan bakar, yaitu perasaan. Sehingga Anda bisa mengendalikan daya tarik yang ingin Anda keluarkan. Di sini, jika Anda tidak memiliki perasaan, maka kehidupan Anda itu akan sangat membosankan. Jika Anda merasa bosan, maka Anda harus mengetahui perkembangan perasaan Anda untuk mengendalikan perasaan Anda. Kenapa? Karena dengan memeriksa perasaan Anda dapat mengetahui apa sih yang sedang Anda rasakan sekarang yang sebenarnya. Misalnya, kebanyakan orang ini tidak suka kalau ditanya bagaimana sih perasaan Anda kepada Mas yang itu misalnya, bagaimana sih perasaan Anda pada gebetan Anda. Mungkin jika saya bertanya sekarang pada Anda, itu jawaban yang akan muncul adalah jawaban manipulasi. Kenapa manipulasi? Karena perasaan yang Anda munculkan itu adalah perasaan yang belum jelas dan Anda belum mengerti dengan perasaan itu. Selanjutnya ada relevansi. Sesuatu hal yang menjadi pendorong daya tarik adalah hal yang mempunyai relevansi dengan daya tarik yang ada dalam pikiran kita. Kenapa? Karena jika sesuatu hal yang tidak memiliki relevansi, maka juga sama hebohnya. Tahu gak sih bla bla bla. Nah, si cewek nih, kalau wanita itu mereka bisa tahu nih, itu yang di sebelah si ini lagi ngomong ini. Itu wanita. Kalau pria itu kayak kalau dengerin udah ya, mereka nggak akan bisa dengerin orang yang ada di sebelahnya. Kenapa? Nah, ya. Apakah wanita memiliki kemampuan untuk memisahkan dan menggolongkan suara dan mengenali masing-masing suara tersebut. Jadi mereka itu punya kemampuan untuk kayak, misalnya mereka lagi, saya ngomong sama Mbak Ayu, terus di sebelah saya ada orang lain lagi ngomong, terus saya tuh bisa tahu itu, misalnya saya lagi dengan Mbak, terus saya bisa tahu itu yang di sebelah si ini lagi ngobrol sama ini. Walaupun dia nggak fokus sama pembicaraan yang di sebelah, tapi dia tahu apa yang dibicarain dan siapa yang ngomong. Gitu. Ini karena wanita memiliki kemampuan untuk memisahkan dan menggolongkan suara-suara itu. Selanjutnya, nah, pria adalah makhluk tidak peka. Untuk para pria, jangan dimisahin. Ini saya mengambil dari buku. Kita perhatikan yuk percakapan berikut. Yang kamu gak peka. Iya, aku gak apa-apa kok, beneran. Aku ada salah ya? Iya bener, gak apa-apa, enggak bawel. Siapa yang suka kayak gitu di sini, Pak cewek? Kata-kata gak apa-apa itu adalah jurus terjitu wanita. Coba lihat apa kalau masih ini. Kira-kira kalau misalnya ada cewek ngomong kayak, kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa. Terus kata mereka, Mas bisa gak membaca? Seperti ada sesuatu kan yang disembunyikan, iya. Atau karena Mas gak peka? Atau karena sebenarnya Mas tahu? Oh, tergantung kondisinya. Ya. Nah, apa ya yang salah dari pembicaraan itu? Penekanan kata nggak apa-apa itu sebenarnya bagi wanita itu jauh dari kata tidak apa-apa. Jadi kalau para pria nih, kalau cewek udah ngomong kamu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu kalian harus tanya, kalian harus ngerti, terus dia ada apa? Ya kan? Jadi kalian jangan kayak kalau cewek bilang aku nggak apa-apa kok, oh ya udah, aduh itu cewek pasti langsung ih kamu nih, itu kan ngaku, ya kan? Nah, biasanya itu wanita itu mengharapkan pria itu tahu gitu, udah tahu tanpa harus dikasih tahu ya. Jadi sih wanita itu kayak pengen tebak gitu kan orangnya, jadi kayak kamu tebak aku dong. Aku tuh lagi kayak gini kan, jadi pengen banget ditebak. Sedangkan cowok tuh sebaliknya kayak ngomong, terus kenapa sih nggak ngomong langsung, kenapa sih kayak gue kenapa harus baca pikiran lo sih, kenapa gue harus tahu, misalnya kenapa gak lo ngomong langsung, lo sedih atau gimana, kenapa gue harus kayak lo diem terus kayak gue harus kayak dia kenapa ya, cowok tuh gak punya kemampuan itu. Jadi cowok tuh gak bisa, mereka emang bener-bener kalau mereka gak tahu, mereka itu emang bener-bener gak tahu, bukan karena mereka pura-pura gak tahu dia. Jadi seorang wanita
Kalau dia bilang nggak apa-apa, dianya nggak juga, ya kalian bilang aja, iya aku sebenarnya bete. Jadi pasti gak akan berantem kalau kayak gitu. Nih, namun saya indra pria itu lebih kumpul dibandingkan dengan indra wanita. Kenapa lebih kumpul? Bukan kumpul maksudnya kumpul nggak tajam, bukan. Tapi indra otak pria itu nggak dilengkapi dengan bagian untuk mendengar atau melihat rinci. Jadi dia tuh nggak bisa kayak detail. Sedangkan wanita tahu kan kalau misalnya cowok lagi sedih aja pasti kamu lagi kenapa ya? Kamu kenapa sih? Kayak gitu. Kalau cowok tuh ya kayak mukanya lagi sedih, nggak lagi sedih, lagi marah, lagi emosi sama semua. Tapi kalau lagi marah nggak ada bedanya. Selanjutnya, nih ada contoh gambaran. Is something wrong baby? Are you okay? Ceweknya dengan gayanya kayak fine. Terus kayak ini dalam kalau misalnya kita tahu orang juga dalam apa sih according to internet, this is how men and women fight. Sebenarnya nggak sehalus itu. Sebenarnya kenyataannya kayak gini. Ketika cewek udah kayak ngomel, kamu itu nggak bener-bener, sedangkan cewek kayak cuma aduh kamu nih ngomong. Berevolusi seperti apa? Kalau dilihat dari manusia berevolusi dari yang tingginya segini sampai yang tingginya segini, itu kapasitas besar otak di dalam kepala kita juga berkembang. Dan otak kita sebetulnya memiliki 3 komponen. Yang pertama itu otak reptil yang membantu kita untuk bernafas. Yang kedua otak kucing, dan yang ketiga otak manusia, otak yang kita miliki. Nah, the human brain evolved too, seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya otak juga membantu kita untuk berinteraksi kepada satu kelompok tertentu. Apabila kita berada dalam kelompok baru, kemudian otak kita merangsang sesuatu yang menyebabkan adanya interaksi, kemudian kita akan merasa klik sama kelompok tersebut. Yang ketiga wiring, ini susunan. Setiap orang, setiap manusia tidak memiliki susunan otak yang sama. Bahkan 2 orang yang kembar identik pun dia susunan otaknya tidak sama. Every brain is wired differently, ya kan? Kemudian juga ternyata otak itu berkembang tidak dengan cara yang sama antara misalnya saya dengan Mas Hirsa. Dalam menangkap informasi juga begitu. Mungkin Mas Hirsa kalau dilihat ya orangnya badannya keren lah, oke, tampilannya rapi, terus kayaknya menangkap informasi itu dengan mudah. Berbeda sama saya. Mungkin saya dalam menangkap informasi lebih lama, dalam menangkap informasi lebih cenderung lemot gitu. Dan otak juga memiliki perbedaan dalam perkembangan seperti itu. Dan ternyata dari otak ini cara kita untuk mencapai sebuah kesuksesan, kecerdasan itu macam-macam caranya. Karena susunan kita yang berbeda gitu. Cara saya dengan Anda sekalian di sini untuk mendapatkan kecerdasan yang kita inginkan itu otomatis berbeda caranya. Dan tidak tergantung kepada tes IQ. Jadi kalau Anda bilang ada teman Anda di rumah, oh tes IQ gua besar nih 180, ya terus kenapa? Gitu, terus kenapa? Yang kita tahu kan ilmuwan-ilmuwan itu IQ-nya nggak sampai 100 bahkan, iya, IQ-nya nggak nyampe 100 dan ternyata ya dia
make something gitu, menghasilkan sesuatu. Kalau kita lihat ternyata yang punya IPK 180, dia bisa apa sih? Dia udah menghasilkan apa? Gitu. Apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai dapat terwujud. Yang pertama adalah pikirkanlah yang penting. Oke. Ini harus pertama, pikirkanlah yang penting. Oke. Saya percaya bahwa teman-teman di sini, audiens saya kali ini tidak akan pernah lepas dari kegiatan berpikir. Karena kalau tidak berpikir, tidak akan berpikir apa. Berpikir itu penting dan sehari-hari kita pasti berpikir. Namun saya juga tidak yakin 100% bahwa apa yang kita pikirkan adalah hal yang penting untuk dipikirkan. Setuju? Oke, setuju. Semua setuju? Oke, saya ingin menanyakan kepada satu perwakilan dari peserta laki-laki dan perempuan untuk memberikan sedikit testimoninya. Mungkin dari Mbak sini, bisa saya maju ke depan. Mungkin dari sebelah sini, Mas, mungkin bisa maju ke depan, membantu saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk peserta ini. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu dengan siapa dan anda oke dari Mas. Halo, nama saya Bintang, CTC 2010. CTC, oke, tepuk tangan untuk Mas Bintang. 2013 sudah bukan. Jadi bedanya tidak tahu ya. Tapi juga cocok sebetulnya. Oke, saya bertanya. Oke, saya ingin bertanya kepada Mas Bintang dan Mbak Vida. Oke, sebelum di sini Mas, apa yang Anda bayangkan ketika Anda datang ke acara ini? Kasur. Karena pengen tidur. Kenapa? Pengen tidur. Belum tidur 2 hari. Belum tidur 2 hari. Oke. Jadi yang pertama Anda datang ke sini yang terbayang adalah kasur. Bukan dari presentasinya, dari ceritanya. Oh iya, itu juga. Oke. Yang paling dari kata Anda adalah kasur. Oke. Mbak Vida, yang pertama kali kalau dari kata Anda ketika Anda mengimajinasikan kondisi saat ini, hari ini, dalam event ini apa? Mau pakai baju apa? Oke, tepuk tangan untuk kedua ya. Kita akan bahas kenapa kita akan seperti itu. Terima kasih karena udah. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke. Kalau tadi saya dengar dari beberapa anggota yang maju dari Mas Bintang dari Mbak Vida, saya ingin mengaitkan bahwa pembahasan itu dapat pikiran dapat membawa pada hal-hal yang luar biasa atau hal yang justru memenjarakan kita. Oke, Mas Bintang tadi menjawab kasur. Oke, ketika kita datang ke sebuah trader yang kita bayangkan adalah kasur. Oke, jadi semangatnya semangat tidur. Mungkin seperti itu yang dibayangkan karena tadi alasannya sangat apa? Wah, hari sekali saya belum tidur 2 hari. Oke, jadi wajar kalau ingin tidur. Dan Mbak Vida, ini kelihatan jauh lebih serius mempersiapkan segalanya. Oke, dia sangat memikirkan pakai baju apa ya nanti gue ke acara ini. Oke, jadi sebetulnya pikiran kita, imajinasi kita akan menentukan seberapa besar semangat kita, keseriusan kita untuk berpartisipasi dalam acara ini. Oke, saya bisa mengasumsikan, saya bisa meyakini teman-teman di sini bahwa Mbak Vida akan jauh lebih kompleks mencatat ketimbang Mas Bintang. Oke, dan akan lebih rapi Mbak Vida ketimbang Mas Bintang. Terlepas dari tulisannya tidak terbaca atau tidak, saya tidak tahu. Oke, tapi saya yakin bahwa tulisannya Mbak Vida jauh lebih simple, jauh lebih straight to the point daripada Mas Bintang. Oke, mungkin nanti akan kita bisa bandingkan setelah acara ini selesai. Oke, jadi bahwa seperti itu. Jadi bahwa imajinasi kita akan membawa kita ke arah mana kita berjalan. Oke, dan yang paling penting dari pikiran kita adalah bahwa pikiran ini tidak ada batasannya. Anda capai, apa yang Anda dapatkan? Sesuaikan dengan tujuan Anda. Seperti itu. Yang terakhir adalah enjoyable atau menyenangkan. Biasanya tujuan yang menyenangkan adalah tujuan yang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan ketertarikan kita, sesuai dengan hobi kita. Contoh, akhir tahun depan saya sudah
bisa menginjakan kaki di 33 provinsi di Indonesia. Oke. Untuk seorang traveler, tentu itu menyenangkan kan? Betul. Pastikan tujuan Anda menyenangkan. Oke. Selanjutnya adalah ketika kita sudah menentukan tujuan kita berdasarkan Suprin tadi, tentu dalam perjalanannya tidak akan semulus itu. Pasti ada, kembali ke yang tadi, berpikir positif dan negatif. Ketika Anda menuliskan ini adalah hasil dari pemikiran positif Anda. Tapi di sisi lain kita memiliki pikiran yang negatif. Dan jangan salah, pikiran negatif itu kita perlukan untuk apa? Pikiran negatif membangunkan kita, membuat kita aware terhadap kelemahan-kelemahan kita. Itu. Pikiran negatif kan biasanya gitu kan. Kita ragu akan melakukan sesuatu, itu ragu atau takut, mempertanyakan dan seterusnya. Hal yang harus Anda lakukan adalah atasi keyakinan inti yang membatasi Anda. Artinya, atasi pikiran-pikiran negatif Anda ketika telah selesai menentukan tujuan Suprin ini. Seperti misalnya, pertama, biasanya ketika Anda ingin menggapai tujuan Anda, pertama, Anda takut untuk gagal. Sangat wajar ketika Anda takut untuk gagal dan merasakan kekecewaan. Kalau kata Jokowi, kalau saya nggak salah, Anda boleh galau selama 5 menit, tapi setelah itu bangkit lagi. Itu atasi ketakutan Anda, ketakutan untuk akan kegagalan Anda dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah takut sukses. Percaya nggak ada takut sukses? Percaya nggak ada takut? Misal, saya bekerja atau Mas Bintang bekerja di sebuah perusahaan pertambangan di katakanlah Kalimantan. Nah, setelah beberapa tahun bekerja, Mas Bintang dipromosikan untuk naik jabatan yang dulu lebih tinggi. Tapi tempat kerjanya itu dipindahin ke misalnya ke Irak atau ke Arab. Nah, di situ ada ketakutan yang muncul. Aduh, kalau saya pindah nanti keluarga saya gimana? Jelas. Dapat dipahami? Oke. Celebration 2014. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk menyemati pada siang hari ini. Dan tidak usah berlama-lama, langsung saja kita panggil Alfa Nasrullah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebagian di sini sudah mengikuti perhatian yang tadi atau masih baru, tapi masih tetap semangat. Keras, tetap semangat. Baik, di sini tadi sudah bacakan tema kita apa? Komuni biologi. Sebelumnya pernah dengar apa itu komuni biologi? Belum pernah sekalipun atau menebak satu kali pun komuni biologi itu apa? Belum pernah ada yang tahu? Oke, di sini pembahasan komuni biologi, tapi saya akan membahas lebih dalam mengarah kepada interaksi antara pria dan wanita ketika kita merasakan jatuh cinta. Pasti di sini Mas dan Mbak sekalian pernah merasakan jatuh cinta, kan? Tentunya gitu. Tapi ya kebanyakan dibahas tentang cinta itu tentang misalkan masalah hati atau segala macam. Tapi di sini saya akan menjelaskan
berdasarkan sains biologi. Nah ini komunikasi pasti dengan asing bagi sebagai orang. Nah kita mulai dari paradigma. Nah komunibiologi. Nah komunibiologi ini meminjam tema dari biologi karena kita adalah manusia biologis. Di sini kalau di definisi bahasa Indonesia, menurut Mas Ali apa? Komunibiologi. Biologi komunikasi atau komunikasi biologi? Komunikasi biologi. Sebagai kalau kita bicara misalnya psikologi komunikasi, kita berbicara tentang komunikasi, tapi pembahasannya dari psikologi. Dan ini komunibiologi. Terjemahannya adalah biologi komunikasi. Artinya pembahasan komunikasi yang meminjam tema pada biologinya. Nah, komunibiologi memperkirakan bahwa 80% karakter bersifat natural. Sedangkan pembelajaran melalui lingkungan dan lainnya hanya terhitung sekitar 20%. Artinya kita punya kepribadian berperilaku pastinya buat tidak akan jauh dari pohonnya. Nah itu dari segi genetiknya, orang tuanya berkepribadian misalkan pendiam, maka anaknya pun pasti pendiam gitu, tidak jauh beda. Nah itu 80% itu natural, artinya secara genetik gitu. Dan lingkungan hanya sekitar 20% yang mempengaruhi. Nah, bagaimana kita berperilaku ditentukan oleh genetika, bukan hasil belajar dari lingkungan. Nah, karena komunikasi biologi komunikasi ini, perspektif studi komunikasi manusia yang fokus pada peran sistem neurobiologis alam membentuk kebesaran. Ada yang tahu neurobiologis itu apa? Mbak Mei? Tidak tahu? Ada yang tahu? Katakan neurobiologis itu apa? Pernah mendengar neurobiologis? Ya, tentang saraf itu. Jadi neurobiologis itu berbicara tentang ilmu saraf. Nah, jadi perilaku manusia yang ditunjukkan oleh organ tubuh ketika berhubungan namun selain berdasar gen-gen dari ibunya sendiri. Mengapa mewakili? Karena secara tidak langsung ketika mereka mampu memahami kontak mata, ekspresi wajah dan emosi, mereka secara tidak langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Misalnya jadi kayak gini. Ketika dalam masa kehamilan dan sampai 2 tahun setelah dan ketika 2 tahun masa pengasuhan, anak itu akan menyerap apa yang ibunya rasakan. Misalnya kalau ibunya lagi stres pada saat mengandung, anaknya juga akan menjadi mudah stres. Terus kalau ibunya waktu mengandung dia sedang ayahnya misalnya selingkuh kayak gitu, nah anaknya tidak akan percaya pada orang lain, jadi dia juga tidak akan percaya pada laki-laki yang mendekatinya. Nah, fakta lainnya adalah anak-anak itu lebih suka membangun hubungan dibandingkan konflik, karena tujuan utama otak adalah membangun hubungan. Karena menurut mereka konflik itu adalah sesuatu yang aneh dan tidak wajar bagi otak perempuan. Dan biasanya anak perempuan itu mengajukan sesuatu dengan kata ayo main ke rumah-rumahan, ayo kita main ini, tanpa dengan memaksakan kehendaknya, tapi teman-temannya itu mau gitu main sama mereka. Menginginkan komunitas yang sesuai. Maksudnya di sini adalah pada masa anak-anak sekitar 3 sampai 6 tahun, mereka itu lebih suka main dengan teman-teman yang sejenis, maksudnya teman-teman perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Dan pada tahap ini juga perempuan lebih suka mengabdi pada sahabatnya. Jadi dia akan terus menjaga hubungannya dengan sahabatnya. Dia tidak mau terjadi pertengkaran, konflik. Selanjutnya ada pendidikan gender. Nih, saya mau tanya sama Mas yang sebelah sini. Mas,
Alam ini sangat berpengaruh sekali pada pendidikan gender. Tapi pengalaman, latihan dan interaksi dapat mengubah sel-sel dalam otak perempuan itu. Misalnya kita ingin belajar biola, ingin bisa main biola. Nah, jika kita terus berlatih bermain biola, maka otak kita akan mengalokasikannya secara terus-menerus. Jadi lama-kelamaan kita akan bisa karena itu terus dialokasikan di dalam otak. Otak anak perempuan suka memerintah. Maksudnya di sini adalah kan kalau laki-laki agresinya lebih ke fisik ya, lebih ke kayak berkelahi, bertengkar seperti itu. Nah, sedangkan laki-laki itu lebih suka memerintah. Maksudnya di sini adalah dia akan memerintah siapapun agar keinginannya tercapai. Misalnya ada mempunyai banyak bakat. Nah, Mas dan Mbak yang datang dan kami di sini memberikan makna. Oleh karena itu, saya telah melakukan pengecekan verbal. Ini seperti yang dikatakan Mbak Mary tadi, studi mengenai kesesuaian dan hubungan gerakan isyarat bau perilaku mata. Nah, semua yang ini pasti punya aturan main kan. Nah, begitu juga dengan membaca bahasa tubuh. Kita harus mengikuti aturan-aturan berikut supaya kita enggak, soalnya bahasa nonverbal itu sifatnya ambiguitasnya tinggi. Jadi kayak berbeda-beda di setiap kultur. Jadi kita harus mengikuti aturan ini. Yang pertama cluster. Cluster itu maksudnya dalam pengelompokan. Pengelompokan itu maksudnya gini, kalau dalam komunikasi verbal, jadi setiap kata itu memiliki makna kalau disandingkan dalam kalimat. Misalnya saya bilang kata apel, apa yang terlintas di benak Mbak Valianta kalau saya bilang kata apel? Ngediat. Kalau Mbak Ita mungkin kalau saya bilang kata apel yang terlintas upacara itikadi ya benar sekali. Jadi beda-beda kan. Jadi kalau saya bilang kalimatnya, iya setiap Senin kami apel pagi, ya itu berarti upacara. Tapi kalau saya bilang, ini malam ini lo nggak apel saja, nah itu berarti kayak kata Bapak Yandra tadi ya. Jadi kita harus melihat gesture itu dikelompokkan dengan gesture yang lain, nggak boleh disimpulkan cuma satu. Yang kedua kesesuaian. Kayak yang contoh teman yang banyak tadi, dia nggak sesuai apa yang dikeluarkan dari kata-katanya dengan gerakan tubuhnya. Jadi kita harus sesuai. Kalau kita tidak sesuai, kita biasa lebih percaya komunikasi nonverbalnya. Yang ketiga konteks. Kalau saya kayak gini di depan sini, kira-kira kalian menurut saya apa? Sedang defense ya. Tapi kalau saya kayak gini di stasiun kereta terus udah badai sendirian gak ada jaket sih, itu namanya jomblo kan? Ini cewek-cewek mungkin ada yang ngekode gebetannya atau pacarnya kayak, tapi udah kode setengah mati nggak ngerti-ngerti gitu, kayak yang kamu kan diocok apa sih? Jadi kita cewek-cewek ini ngerasa gitu nggak? Tapi nggak usah khawatir sih, soalnya emang benar, soalnya otak cowok itu cuma punya 4 sampai 6 area yang bisa untuk menganalisa perilaku, sedangkan cewek punya 14 sampai 16 area. Nah jadi kita kalau kode setengah mati ya nggak ngerti-ngerti gitu kan. Terus iya. Terus ini karena cowok-cowok nggak bisa menganalisa perilaku, jadi ini kalau misalnya cowok-cowok itu mau bohong sama ceweknya itu susah gitu, soalnya cewek kan bisa menganalisa perilaku kan, ini orang cowok bohong nih pasti gitu. Jadi cowok-cowok itu lebih sering lebih sering ketahuan gitu kalau bohong sama cewek. Terus ini juga gara-gara ini juga kalau misalnya kita lagi di pesta nih, ada cewek ada cowok. Kalau cewek ini bisa ngeliat tuh dari di sana sampai di sana kayak, itu tuh pasti lagi PDKT, yang itu tuh pasti lagi berantem tuh. Ini ceweknya pembodoh banget, kita harus tahu deh. Cewek tuh kayak gitu kayak semua dua-duanya kayak gitu kan. Tapi kalau cowok-cowok tuh kayak gimana aja kayak mengamati apa yang benar-benar kelihatan aja nggak sedikit cewek. Makanya di sudut pandang cowok itu kita kayak cewek-cewek ini kayak banyak ngomong gitu, banyak gosip. Terus selanjutnya saya tanya mas ganteng sini, mas kira-kira suka sama cewek lihat apanya mas? Fisik.
selebritas yang khususnya dalam hal kemanusiaan, bagaimana perilaku mereka dalam hal kemanusiaan, dan yang terakhir adalah kemanusiaan secara umum. Nah, jika dilihat dari tingkatan tadi, ada yang bisa menyebutkan gambar yang pertama itu termasuk gambar yang tingkatan keberapa? Pertama? Ada yang bisa? Berapa? Keenam? Yakin kan nih? Padahal sebenarnya itu betul yang keenam, kemanusiaan secara umum. Lalu yang kedua itu yang kelima hal-hal selebritas dalam hal kemanusiaan. Jadi untuk bisa memunculkan minat manusia itu ada dua dari satu subjek itu, ada yang subjek yang memang sudah kaya dan ada yang subjek yang harus digali dulu. Seperti gambar yang pertama itu kan sudah kaya, kita bisa melihat dekarnya banyak, bagaimana kakaknya itu memeluk adiknya dan mereka tidur di pinggir jalan dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, dengan melihat gambar ini mungkin Mas dan Mbak tidak tahu kan apa hubungannya dengan kemanusiaan. Nah, sebenarnya Taylor Swift ini dia cukup sering menyumbangkan sebagian penghasilannya ke salah satu yayasan di Amerika. Pendorong selanjutnya adalah emosi. Tadi ada perasaan, sekarang ada emosi. Bedanya adalah perasaan itu pemicu awal dari perilaku manusia, sedangkan emosi itu yang mengendalikan perilaku manusia sepenuhnya. Contohnya, saat misalnya Mbak, namanya siapa? Ines. Misalnya Mbak Ines merasa sedih, nah itu adalah perasaan. Ketika akhirnya Mbak Ines menangis, itu adalah emosi. Mengerti nggak? Emosi. Nah, ada dalam meningkatkan daya tarik, ada beberapa aspek emosi yang sangat berkontribusi. Yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua, rasa jijik. Lalu ada shock, voyeurism, dan prurience. Voyeurism dan prurience itu adalah dua hal yang kecenderungannya terhadap hal-hal yang tidak senonoh. Pendorong yang lain adalah pesona. Nah, kita lihat dulu video yang berikut ini. Tentang semua tahu ya produk Lux, sabun Lux ya. Mas Enggar gimana dengan wanita yang memancarkan pesona bintang ceritanya nih? Mas Enggar merasa ingin tahu lebih jauh nggak tentang wanita itu? Kenapa? Coba dulu. Cari apa? Pesona yang musuhi pesonanya yang belum terlihat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Enggar. Udah terlihat ini saya memberikan contoh orang-orang yang mendaki karena memang seorang explorer itu adalah orang-orang yang sangat spontan. Ibaratnya gini, saya ingin mengambil contoh nih teman saya memiliki seorang teman, dia hobinya traveling, anak itu journey banget ya pokoknya naik gunung, pecinta alam tuh. Tapi dia berani mengambil resiko atas hobinya itu. Karena dia untuk 10 hari nih pergi ke Kuala Lumpur, itu ngorbanin kuliah. Entah dia melakukan apa saja di sana. Selain itu juga seorang explorer, adalah orang yang sangat penuh ingin tahu. Kita mungkin punya teman-teman yang nggak bisa diatur, yang nggak suka. Jadi ibaratnya seorang penjelajah
aja. Dia tuh pengennya kayak saya naik gunung, abis naik gunung, besok misalnya kemana, main volley, olahraga. Pokoknya dia tuh memiliki banyak sekali minat karena rasa ingin tahunya itu. Tapi selain itu, yang menjadi ya kita katakan weakness point-nya explorer adalah dia kadang-kadang nggak bisa diandalkan. Soalnya kenapa? Karena dia nggak suka sama rutinitas yang ajek gitu. Dia lebih suka kayak ya udah maksudnya gimana saya karena itu tadi dia tuh kan dopaminnya tinggi nih. Orangnya jadinya spontan banget. Kayak misalnya kan ada teman-teman kita yang yuk pergi kemana yuk sekarang udah suka sama dadak gitu. Nah itu biasanya orang-orang explorer kayak gitu. Tapi selain dia juga mudah beradaptasi sama orang, karena dia itu orangnya spontan dan mudah beradaptasi, dia adalah seorang pencari kebebasan, gak suka sama yang namanya aturan. Dia maunya hidupnya ya suka-suka dia aja gitu. Nah, untuk orang-orang explorer nih, kalau di sini ada siapa yang explorer di sini? Ternyata yang skala satunya paling gede. Oke, orang-orang explorer mungkin sebaiknya menurut kalau kata Helen Fisher sih, kalau misalnya orang-orang explorer nih baru kenal sama cewek atau sama cowok sekali dua kali ketemuan udah ngajak jalan, udah traktir makan, udah ngasih kado, udah rasa kedermawanannya tuh udah ngasih banyak gitu lah. Kan bisa dan sementara udah ngasih kado banyak dan belum tentu dia tertarik juga. Jadi kadang lo ngasih kado banyak kamu pergi aja. Nah padahal si cewek atau cowok itu kayak udah wah jadi dia beneran nih mau serius sama saya. Kita juga menjelajahi karena dia ada lagi yang lain. Begitu beneran. Oke. Dan yang kedua, builder. Siapa skala 2-nya paling tinggi di sini? Kalian adalah orang-orang pembangun, orang-orang yang setia. Orang pembangun itu setia. Tetapi berbeda dengan penjelajah yang dia orangnya risk-taker banget kan penjelajah yang lain. Orang-orang builder itu dia bukannya takut, bukannya penakut, tapi dia tuh hati-hati. Apa-apa tuh dipertimbangkan dulu. Misalnya yang memilih jurusan, bener-bener dipikirin sampai kalau mepet-mepet deadline baru milih, saking bener-bener segala sesuatu tuh dipertimbangkan banget kalau misalnya membangun. Selain itu dia detail oriented. Kalau misalnya detail oriented ini maksudnya seorang pembangun gak suka kalau misalnya dalam 1 minggu dia nggak bikin rencana dulu. Dia apapun harus direncanain dulu dengan sempurna. Kalau misalnya ada dia yang mendadak ajak dia jalan misalnya, atau misalnya yang mendadak ubah rencana dia bakal kesel banget tuh begitu kan? Oke, selain itu orang-orang pembangun ini orangnya persisten, orang itu gigi banget untuk dapetin apa yang dia inginkan. Kalau misalnya